Kami dari kelompok 5 akan membahas lebih lanjut tentang rasisme dan tindakan diskriminasi terhadap suatu suku atau kebudayaan yang di luar dari Surabaya dengan melibatkan salah satu narasumber dari sekolah kita, Lab School Unesa 1. Kenalkan, nama saya Alexavina Franky, absen 4. Saya Syanduana Fazaha, absen 34. Saya Nabila Syakira, absen 25. Saya Aidin Mumtaza, absen 7. Saya Nabila Azza, absen 24. Saya Naura Sedi Taskia, absen 26. Mau tahu kelanjutannya? Terus check it out. Halo, saya Naura di sini akan menginterview salah satu narasumber kita, yaitu salah seorang siswa dari SMA Lab School Surabaya. Ayo ikutin. Kak, boleh tahu siapa nama kakak? Nama saya Raka. Kelas 12 IPS. Dari mana asalnya kakak? Saya asli Sunda. Mengapa kakak memilih kota Surabaya sebagai tempat sekolah? Karena ayah saya kerja di sini, jadi saya pindah ke sini. Movement. Berarti bagaimana komunikasi kakak dengan masyarakat lokal, apalagi teman di sekolah? Apakah ada kendala karena perbedaan bahasa atau gimana? Susah sih, karena di sini kan pakai bahasa Jawa ya. Terus juga untuk bahasa itu juga perlu perlu dihafal, diinget-inget gitu. Bagaimana sih pendapat kakak tentang masyarakat lokal sini? Sangat-sangat ramah sih. Kadang juga ada yang gimana ya. Daerah sini kan dekat sama Madura kan. Ya gitulah. Apa saja sih perbedaan budaya asli kakak dengan budaya di kota Surabaya? Perbedaan budayanya itu bisa dilihat dari karakteristiknya. Bisa dari karakteristik dari sejarah, terus juga bahasa dan tata krama juga. Oke. Apakah kakak mengalami kesulitan ketika beradaptasi dengan Surabaya, budaya baru dengan Surabaya? Iya. Ya kan dari budayanya juga, dari tata kramanya juga, gitu kan harus dilihat juga kan perbedaannya. Bagaimana pendapat kakak tentang stereotip masyarakat lokal terhadap orang Sunda? Terus kalau kami cari-cari, stereotip orang yang bersuku Sunda itu orangnya kreatif dan terutama kuliner sayurannya tuh kebanyakan dimakan mentah, lalapan. Bisakah diceritakan lebih mengenai kuliner Bandung? Ya bisa sih. Kuliner Bandung itu yang saya paling suka itu ada yang namanya Batagor. Kamu tahu Batagor kan? Batagor itu kayak makanan jajanan khas dari Bandung. Batagor juga tuh mempunyai karakteristik kayak makanan dari bakso tahu digoreng itu, jadi ya namanya Batagor. Terus dibumbui sama bumbu kacang, pedas manis rasanya. Oke Kak, terima kasih. Saya Naura sebagai perwakilan dari kelompok 5 ingin mengakhiri dari wawancara ini, dan saya Raka, terima kasih, matur nuwun ya. Halo, selamat siang. Saya Farah sebagai pewawancara kedua dari Biki 2 dari kelompok 5, ingin mewawancarai salah satu narasumber dari guru Lab School Unesa 1. Sekolah ini kan mayoritasnya beragama Islam, Pak, dan sedikit yang beragama non-Muslim. Nah, bagaimana pandangan Bapak ketika siswa-siswi ini saling berbaur satu sama lain? Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, hubungan antara Muslim dengan non-Muslim ini secara hubungan muamalah tidak apa-apa. Jadi ketika di SMA Lab School Unesa 1 ini ada siswa-siswi putra maupun putri, baik yang agamanya Islam maupun non-Muslim, ada yang Kristen Katolik, ada yang Kristen Protestan, ada yang Hindu dan sebagainya. Ini ketika berbaur dalam hubungan secara muamalah, hubungan sosial, ini tidak apa-apa. Jadi ini malah dianjurkan oleh Rasulullah bahwasanya kita untuk saling tolong menolong dalam hal-hal yang sifatnya saling membantu. Untuk pertanyaan kedua, menurut Bapak, apakah siswa-siswi di sini sudah menerapkan sikap toleransi terhadap perbedaan umat beragama?
Sependek yang saya lihat, saya melihat seperti dalam kepengurusan OSIS itu yang kami lihat ada yang Muslim, ada yang Muslim, dan itu saling gotong royong, saling membantu antara satu yang lain karena memang ini sisinya kerjasama dalam sisi kemanusiaan. Dalam agama Islam ini diperbolehkan kerjasama dalam hal-hal sisi kemanusiaan, dalam sisi saling tolong menolong, dalam sisi sosial dan sebagainya itu dianjurkan oleh Islam. Jadi menurut saya ini saya lihat anak sini sudah melakukan itu dan ada toleransi, tidak ada paksaan antara satu yang lain. Untuk pertanyaan ketiga, berhubungan dari mayoritas di sekolah ini beragama Islam, apakah fasilitas ibadah di sekolah ini sudah mencakupi kriteria kenyamanan dalam beribadah, Pak? Terkait masalah tempat ibadah, karena memang agamanya lebih dari satu dan di sini adalah sekolahnya sekolah nasional, artinya bukan sekolah agamis, tentunya kan memang harus menyediakan tempat-tempat itu. Dan saya lihat untuk yang Muslim juga sudah ada tempat untuk melaksanakan sholat yang namanya gazebo yang berfungsi untuk musola. Terus di hari Jumat juga ada sholat Jumatan. Namun kalau ukuran standar kenyamanan, idealnya ketika ada sholat Jumat, idealnya adalah ada masjid yang permanen. Nah ini kita upayakan, semoga waktu dekat bisa terwujud. Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada hambatan dalam melaksanakan ibadah selama di lingkungan sekolah ini? Terlebih lagi terhadap sholat sunnah. Baik, terkait masalah hambatan, saya kira semua persoalan ini tentunya akan ada hambatan dan ada dorongan. Namun kita sebagai guru tentunya menyikapi hal itu semua bagaimana agar hambatan ini bisa diminimalisir yang seolah-olah tidak akan ada hambatan lagi. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita bisa menyiasatinya, termasuk masalah sholat sunnah. Ini kita bisa melihat pada saat pelaksanaan sholat duha, di mana ini sudah kita manajemen, kita atur waktunya dan kelasnya yang dimana itu bisa menyebar antara seluruh kelas, itu bisa dilaksanakan dengan secara maksimal yang diletakkan di gazebo. Memang ada rencana ke depan ketika nanti sudah terwujud masjid yang permanen, kita nanti untuk kuantitas dari anak yang melaksanakan sholat Jumat itu bisa kita gabung antara 2 kelas atau 3 kelas lebih sehingga nanti bisa lebih maksimal hasilnya. Ada lagi mungkin? Udah Pak, cukup. Sekian, terima kasih ya Pak. Sama-sama.